pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah muda. Biasanya para remaja berpikirnya sekali saja tanpa menghiraukan akibatnya. Wahai kawan, para remaja waspadalah dalam melangkah agar tidak menyesal akhirnya. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah Selamat pagi, berjumpa lagi dengan channel ini dalam pembelajaran IPS. Bagaimana kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Tadi kita sudah dihibur dengan goyang tipis-tipis ya, dari lagu Darah Muda, dari lagunya Bang Rhoma Irama ya. Nah, kenapa lagu itu ya? Itu ada kaitannya juga dengan materi kita kali ini, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Ada apa aja sih di sini? Silakan disimak materi kali ini dengan sebaik-baiknya. Langsung ya ke materinya. Bentuk-bentuk interaksi sosial dalam garis besarnya ada dua macam, yaitu yang asosiatif dan disosiatif. Kita mulai dari yang asosiatif dulu ya. Apa itu asosiatif atau proses asosiatif? Yaitu interaksi sosial yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada penyatuan atau kesatuan pandangan. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kita mulai dulu dari yang kerjasama ya. Kerjasama merupakan usaha bersama antar pribadi atau antar kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama dalam masyarakat tradisional Indonesia dikenal dengan sebutan gotong royong yang diwujudkan dalam kegiatan kerja bakti, ronda malam, dan bersih desa. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk dari kerjasama. Yang pertama ada yang disebut bargaining, yaitu perjanjian mengenai tawar-menawar atau pertukaran barang dan jasa antar individu atau kelompok. Yang kedua yaitu co-optation, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari kekacauan. Di sini ada contoh gambarnya ya, bisa kalian cermati juga. Yang ketiga yaitu coalition, yaitu kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Contoh gambarnya seperti itu. Biasanya yang berkoalisi adalah partai-partai dengan tujuan untuk memenangkan pemilu, baik itu pilkada maupun yang tingkat nasional ya, dalam pemilihan presiden seperti waktu itu. Kemudian yang keempat ada joint venture,
yaitu kerjasama dalam pengusahaan proyek-proyek tertentu dengan perjanjian pembagian keuntungan menurut porsi masing-masing. Ini biasanya dilakukan oleh para pengusaha ya. Berikutnya yang B yaitu akomodasi, yaitu suatu bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua atau lebih individu atau kelompok yang berusaha tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi, atau menghentikan ketegangan yang timbul atau yang sudah ada. Akomodasi bentuk-bentuknya, yang pertama ada coercion, yaitu bentuk akomodasi yang dilakukan dengan kekerasan dan paksaan. Contohnya seperti ini, ketika terjadi demo, biasanya polisi akan menghentikan demo itu dengan tindak kekerasan jika memang diperlukan ya. Kemudian yang kedua ada compromise, yaitu akomodasi yang dilakukan dengan cara masing-masing kelompok yang berselisih bersedia mengurangi tuntutannya sehingga terjadi kesepakatan damai. Kita lanjutkan ya, berikutnya. Yang ketiga yaitu arbitration, yaitu akomodasi dengan menghadirkan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak di mana memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang bertikai. Contoh, perselisihan Niko dan Anton, keduanya meminta bantuan kepada guru BK untuk menengahi masalah mereka. Kemudian yang keempat adalah mediation atau mediasi, yang dilakukan dengan cara menghadirkan pihak ketiga sebagai penasihat. Contoh, peran polisi atau Babinsa dalam mendamaikan pertengkaran antar warga. Yang kelima yaitu conciliation atau konsiliasi, dilakukan dengan cara mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama. Contoh, perundingan antara siswa SMP FX1 dengan siswa SMP Negeri 2 yang bermusuhan untuk mencapai kata mufakat. Yang keenam, toleration atau toleransi, yaitu satu pihak menerima pihak lain tanpa adanya persetujuan formal. Contohnya, pertikaian dua keluarga yang berakhir karena masing-masing pihak memahami keadaannya. Yang ketujuh yaitu stalemate, yaitu masing-masing menghentikan pertikaian karena memiliki kekuatan yang seimbang. Contoh, persaingan antara Amerika dengan Rusia mengenai persenjataan nuklir. Karena seimbang, akhirnya mereka berhenti masing-masing ya. Yang kedelapan yaitu adjudication atau penyelesaian pertikaian melalui pengadilan. Berikutnya yang C yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Gambar di sini adalah contoh dari asimilasi yang terjadi di dalam budaya Betawi, terutama dalam pakaiannya. Contoh berikutnya yaitu bakso. Bakso itu adalah makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi atau ayam. Berikutnya yaitu proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses ini terdiri atas 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Kita mulai dulu dari kompetisi ya. Merupakan proses individu atau kelompok mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum tanpa menggunakan ancaman dan kekerasan. Kompetisi kelompok dibagi 2, yaitu kompetisi pribadi, yaitu melibatkan satu individu dengan individu lain yang secara langsung bersaing untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya pertandingan pencaksilat antara Aji melawan Iko. Pasti nih,
ingin mendapatkan predikat juara atau piala atau medali. Kemudian yang berikutnya adalah kompetisi kelompok. Itu merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara berkelompok. Contoh, pertandingan basket antara tim Boston melawan Dallas. Yang B yaitu kontroversi. Kontroversi adalah sikap mental tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Berikutnya adalah bentuk-bentuk kontroversi. Yang pertama ada kontroversi umum, meliputi perbuatan-perbuatan seperti penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, protes, gangguan-gangguan, kekerasan, dan pengacauan rencana orang lain. Yang kedua yaitu kontroversi sederhana, seperti menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki orang lain melalui surat-surat selebaran, mencerca, memfitnah, dan melemparkan beban pembuktian kepada pihak lain. Wow, mengerikan ya ini sikap ini ya. Kemudian ada kontroversi intensif, seperti penghasutan, penyebaran desas-desus, dan mengecewakan pihak-pihak lain. Yang keempat yaitu kontroversi rahasia, yaitu mengumumkan rahasia pihak lawan dan pengkhianatan. Yang kelima, kontroversi taktis, misalnya mengejutkan lawan dan mengganggu atau membingungkan pihak lawan atau pihak yang lainnya ya. Kalian bisa lihat contoh gambar-gambarnya seperti itu, di intensif, rahasia, dan taktis. Berikutnya yang C yaitu konflik. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing untuk mencapai tujuannya. Setiap pihak tidak segan-segan menggunakan ancaman dan kekerasan. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas, kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat pertentangan atau konflik, harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Demikian materi kita kali ini tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Apakah kalian sudah mengerti atau paham dari materi kali ini? Jika belum, silakan untuk ditonton kembali, dicermati kembali, dan diulang kembali video ini supaya kalian paham ya dengan materi kali ini. Jika sudah, silakan untuk tonton, komen, like, share, dan satu lagi, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian dalam mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dan bisa menghasilkan karya-karya untuk membantu kalian dalam belajar. Sampai di sini, semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, selalu jaga mood, dan selalu berdoa. Terima kasih, sampai jumpa. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagal, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Darah